Nah, di topik kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem akuntansi biaya. Nah, apa sih itu sistem akuntansi biaya? Nah, di dalam sistem akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur, biasanya nih perusahaan manufaktur erat punya hubungan dengan sistem pengawasan produksi. Karena sebagai besar kegiatan perusahaan manufaktur berada di dalam fungsi produksi. Nah, informasi yang diperlukan oleh manajemen yaitu ada 5 nih. Yang pertama adalah order produksi. Nah, order produksi yang belum selesai, informasi ini menunjukkan pesanan produksi yang sedang dalam proses dan belum selesai pada periode tertentu. Dan data ini penting untuk memantau progres produksi dan mengelola sumber daya agar produksi berjalan sesuai jadwal. Nah, yang ketiga yaitu harga pokok produk. Nah, jadi harga pokok produk merupakan total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk jadi, termasuk bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Yaitu adalah informasi ini juga digunakan untuk menetapkan harga jual, analisis profitabilitas, dan pelapor keuangan. Nah, yang keempat yaitu harga pokok produk. Nah, harga pokok produk yang masih dalam proses pada saat tertentu ini adalah biaya yang telah dikeluarkan untuk produk yang masih dalam proses produksi dan tanggal tertentu. Informasi ini juga penting untuk penilaian tersediaan dalam proses di neraca dan pengendalian biaya produksi. Nah, yang terakhir adalah yang kelima, biaya menurut pusat biaya. Nah, biaya menurut pusat biaya adalah pengelompokan biaya berdasarkan bagian atau unit tertentu dalam perusahaan. Misalnya apa sih? Misalnya adalah departemen produksi, yang kedua pemasaran, dan yang ketiga administrasi. Informasi ini membantu manajemen dalam mengawasi dan mengendalikan biaya pada tiap pusat biaya, serta menetapkan tanggung jawab pengolahan biaya, serta lebih spesifik. Nah, dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya sebagai besar terdiri dari dokumen yang digunakan dalam sistem pengawasan, yaitu ada 9. Yang pertama adalah surat order produksi, yang kedua daftar kebutuhan bahan, yang ketiga daftar kegiatan produksi, yang keempat bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, yang kelima bukti pengembalian barang gudang, yang keenam kartu jam kerja, yang ketujuh laporan produk selesai, yang ke-8 bukti memorial, dan yang ke-9 bukti kas keluar. Topik selanjutnya yaitu catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya, yaitu yang pertama jurnal pemakaian bahan baku. Nah, jurnal pemakaian bahan baku merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi harga pokok bahan baku yang digunakan dalam produksi. Yang kedua, jurnal umum. Jurnal umum ini juga digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran gaji dan upah, penyusutan aset tetap, atau amortisasi aset tak terwujud dan terpakainya uang muka biaya. Yang ketiga, register bukti kas keluar. Nah, register bukti kas keluar ini digunakan untuk mencatat BOP, beban administrasi umum, dan beban pemasaran. Yang keempat, kartu harga pokok produk. Yang kelima adalah kartu biaya. Nah, buku pembantu yang merinci beban overhead, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran.
Nah, fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi biaya itu yaitu ada 5. Yang pertama adalah fungsi penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab menerima pesanan dari pelanggan dan meneruskan order tersebut ke fungsi produksi. Dalam produksi massa, fungsi penjualan juga mengelola pesanan berdasarkan persediaan produk yang ada di gudang. Jika informasi order belum lengkap, fungsi ini penjualan harus melengkapi sebelumnya diserahkan ke produksi. Fungsi kedua yaitu fungsi produksi. Fungsi produksi bertanggung jawab membuat perintah produk yang digunakan dilaksanakan oleh unit-unit terkait guna memenuhi permintaan dan fungsi penjualan. Fungsi ini mengatur pelaksanaan proses produksi secara langsung. Yang ketiga yaitu adalah fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, merupakan fungsi staf yang membantu fungsi produksi dalam merencanakan dan mengawasi kegiatan produksi, termasuk kebutuhan bahan dan peralatan yang digunakan. Fungsi ini memastikan proses produksi berjalan sesuai rencana dan standar yang telah ditetapkan. Yang keempat adalah fungsi gudang. Fungsi gudang bertanggung jawab menyediakan bahan baku, bahan penolong, dan barang lain yang diperlukan dalam proses produk, serta menerima produk jadi dari fungsi produksi. Fungsi ini juga mengelola pengeluaran dan penerima barang secara sistematis. Kelima adalah fungsi akuntansi biaya. Fungsi akuntansi biaya mencatat mutasi persediaan dan biaya produksi secara rinci, termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja, biaya bahan baku, biaya overhead pabrik. Fungsi ini membantu pengendalian biaya, perencanaan anggaran, evaluasi kinerja, dan penentuan harga pokok produk. Selain itu, akuntansi biaya menyediakan informasi yang diperlukan manajemen untuk pengembalian keputusan yang tetap terkait produksi dan pengendalian biaya.